Oke, Shalom semuanya, selamat malam, selamat datang dalam ibadah kita pada malam hari ini, Barashiat Community, tanggal di bulan Agustus ini yang baru teman-temannya, kita percaya walaupun kita melalui dari online, tapi tetap semangat apapun yang terjadi teman-temannya. Puji Tuhan, kita sudah melewati tanggal 5 ya teman-temannya, di bulan yang baru ini Agustus ya. Oke, kita akan siap memulai ibadah pada malam hari ini. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sapa, biarlah Tuhan Engkau bertata di acara kami pada malam hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya Bapa, kami percaya ya Tuhan, biarlah kerajaan-Mu yang datang Tuhan ke tempat ini ya Tuhan. Engkau urapi setiap kami satu persatu Bapa. Setiap device yang kami pakai, Engkau berkati Bapa. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Aku mau menyapa nih teman-teman yang baru pertama kali hadir. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Owen. Shalom, Owen. Shalom. Halo, shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Banyak juga nih yang hadir pada malam ini. Aku benar-benar excited banget nih. Wow. Yuk teman-teman, kita persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Saat Badai Bergelora. Haleluya. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita dan berikan untuk memuji menyembah Tuhan ya. Lingkupiku
tasted and seen, yet questioned it all. Still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope.
He's taking away my soul. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Oh, oh, just give me Jesus, give me Jesus. Oh, just give me Jesus, give me Jesus. Aduh, ya Tuhan, ya Yesus Kristus. Oke teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa ya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar Bapak kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu. Biarlah Bapak setiap firman-Mu yang sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biar setiap firman-Mu yang akan ditaburkan itu menjadi tanah yang benih dalam hati dan pikiran kami ya Bapak. Berkati hamba-Mu Kak Hardi akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada-Mu sendiri. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya Owen, untuk host sebelum kita masuk firman, kita mau ada foto dulu kan? Oh ya, teman kita mau foto dulu ya. Bentar. Kita foto dulu ya teman-teman sebelum kita masuk firman. Oke, siapa itu teman-teman? Yuk semua bisa on kamera yuk teman-teman. Boleh on Yuk kamera. on cam yuk. Yuk on cam yuk. Oke, siap ya semua nih ya. Siap yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, silakan Kardi. Oke, thank you Owen. Yuk kita satu dalam doa teman-teman. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap proses yang terbaik Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Tuhan, di kesempatan pada malam yang indah ini Tuhan Yesus, kami memiliki satu hati yang rindu Tuhan untuk mendengarkan pesan dari-Mu. Kami rindu Tuhan untuk duduk diam mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap perangkat atau alat-alat untuk beribadah kami Tuhan, baik dari jaringan, sinyal, kuota, handphone, laptop, segalanya Tuhan, biarlah Engkau yang melancarkan, Engkau yang berkati, jauhkan dari segala gangguan yang mungkin bisa mengganggu ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan,
Berkati anakmu ini ya Bapa. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulutku Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah ya Bapa setiap pesan yang ku sampaikan Tuhan bisa menjadi berkat dan rema menjadi diri sendiri dan teman-teman yang ikut ibadah pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu yang bertahta dan bekerja pada hari ini, pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, teman-teman. Salam kenal buat yang barusan gabung ibadah. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru join di Barasit Community. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar di dalam satu komunitas ini. Karena kita tahu komunitas itu penting buat pertumbuhan iman kita. So, kalau mungkin ada yang belum kenal, baru yang masuk, kenalan dulu kita. Ya, namaku Ardi. Ya, namaku Ardi. Aku asal dari Semarang, asli Jawa. Usia 24. Thank you buat teman-teman udah hadir. Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati, antusias, dan semangat untuk ikut ibadah pada malam hari ini. Tema malam hari ini stand by me, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama di tema kita malam ini, yang pertama yaitu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Minta tolong, Awan. Oh ya, thank you banget. Yang pertama, poin kita pada malam hari ini, teman-teman, jadi pelaku kebenaran firman Tuhan di ayat bacaan Yesaya 32 ayat 17. Langsung saja saya bacakan. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Banyak yang baru masuk juga. Selamat datang. Selamat beribadah. Di poin pertama ini saya dapat beberapa poin-poin dari ayat Yesaya 32 ayat 17 ini, teman-teman. Ya, jelas banget di sini dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Poin yang aku dapat dari poin kita yang pertama ini, ya, kita sebagai orang percaya pasti tahu ya bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus, Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, slide selanjutnya Owen, ayat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Amin. Kita semua pasti tahu ya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, kita semua sebagai orang yang percaya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nggak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita yang rela mati di atas kayu salib, yang mau jadi sama seperti manusia, menanggung dosa, menebus dosa semua manusia, bukan cuma orang Kristen aja. Dia relakan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa manusia yang sebenarnya nggak perlu. Tapi Tuhan mau, karena begitu besar kasihnya Tuhan buat kita. Ya. Karena begitu besar banget pengorbanannya Tuhan. Dia nggak mau semua orang tuh binasa, makanya dia korbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa orang, semua dosa manusia, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih sama Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Ya. Yesus adalah jalan yang kebenaran. Oke, poin kita yang pertama.
Kita semua pasti tahu dan kita pasti selalu berpengharapan dan berpegang teguh. Ya. Untuk itu kita harus tetap berada di sisi Tuhan apapun yang terjadi karena Tuhan sudah selalu ada di sisinya kita. Ya. Poin yang kedua dari ayat bacaan kita yang masih sama ya teman-teman. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, poin yang kedua ini kebenaran itu juga di dalam firman Tuhan yaitu Alkitab. Firman Tuhan. Firman Tuhan teman-teman. Yohanes 1 ayat 1 bilang next. Yohanes 1 ayat 1 apa? Ya, thank you. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sendiri, firman Tuhan itu ya di Alkitab. Adalah Alkitab itu sendiri, firman Tuhan. Segala pesan yang dituliskan, yang diilhamkan bagi para penulis-penulis yang memang Tuhan pilih untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup kita selama berada di dunia ini dan selama kita hidup. Ya, selama kita hidup di dunia kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya yaitu Alkitab itu sendiri. Ya, untuk mencapai ke satu level yang lebih tinggi lagi, untuk mencapai satu keimanan yang lebih intim lagi bersama Tuhan, kita perlu untuk selalu membaca, merenungkan, lakukan, ya, menjadi pelaku firman kebenaran Tuhan. Jadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu firman, bukan hanya sekedar ngerti ayat, bukan cuma sekedar hafal banyak ayat di Alkitab. Lebih dari itu, teman-teman, saya lebih baik hafal beberapa ayat, tapi saya bisa menerapkan di dalam hidup saya, daripada saya hafal banyak ayat Alkitab, tapi hanya hafal di otak saja. Tidak bisa untuk menerapkan, tidak bisa untuk mempraktekkan. Ya. Padahal perintah Tuhan itu jelas banget untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku untuk jadikan pengikut Kristus. Melalui firman Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita jadi pelaku, sehingga semua orang yang belum percaya bisa melihat terang Kristus melalui dalam diri kita, melalui dalam segala aspek kehidupan kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi role modelnya Tuhan. Karena kita semua ini adalah satu desain yang memang udah Tuhan bentuk sedemikian rupa. Alkitab juga bilang bahwa kita ini berharga di matanya, dan kita ini serupa dan segambar dengan Dia, dengan Allah, dengan Tuhan kita. Untuk itu kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, cuma sekedar tahu firman. Ya. Untuk mencapai dalam hal yang lebih lagi intim dengan Tuhan, kita perlu untuk tetap di sisinya Tuhan. Tetap di sisi Tuhan dan selalu di sisi Tuhan apapun yang terjadi. So, teman-teman, saya mau ajak untuk kita tetap selalu ada di dalam sisinya Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Kita lanjut di ayat yang selanjutnya. Ya. Di Kolose 3 ayat 17. Thank you. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. So, bukan cuma kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dengan mungkin kita banyak kesibukan teman-teman. Entah kita banyak tugas dari sekolah, entah kita punya tugas banyak dari studi kita, kuliah kita, tugas-tugas yang menumpuk, atau mungkin kesibukan kita dalam dunia pekerjaan. Ya, itu mungkin bikin kita kayak ngerasa bahwa capek nih. Mau lakuin ini tapi bersungut-sungut. Aku mau jadi pelaku firman, tapi aku harus mood dulu. Aku lagi bad mood.
nggak mau males ya. Padahal jelas di sini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Garis bawah, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur teman-teman. So kuncinya untuk jadi pelaku firman Tuhan, kita harus melakukan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita, dengan hati yang gembira, karena Amsal 17:22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira kita lakukan sebagai pelaku firman dengan hati yang sukacita, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, aku masih Engkau percayakan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Suatu kebanggaan dan suatu tanggung jawab yang sangat-sangat aku manfaatkan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ya. Harus lakukan dengan sukacita dan mengucap syukur teman-teman. Oke. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan tuh kita harus mengucap syukur, nggak boleh bersungut-sungut, dengan hati yang gembira, dengan suasana hati yang sukacita. Mau di dalam hati kita lagi bersusah hati nih, mungkin lagi sedih, lagi patah hati barangkali kan, pasti itu ada aja godaannya. Mau bagiin firman, nanti berpikir gini, gitu segala macam. Ya, itu salah satu batu sandungan yang sering terjadi. Ya, dan itu salah satu cara si jahat untuk kita untuk enggak melangkah, untuk enggak melakukan firman-Nya Tuhan gitu. Kita harus lawan tersebut, godaan itu kita harus lawan ya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita percaya kita bisa tidak menuruti intimidasi dari si jahat ya. Next kita masuk ke selanjutnya di Kolose 3:24. Kolose 3:24, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita tahu bahwa dari Tuhan kita akan terima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Udah ditentukan masing-masing. Tuhan udah tentuin itu semua. Ya, teman-teman. Ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, Tuhan udah tentukan semuanya. Tuhan perhitungkan itu semua. Ya. Damai sejahtera yang kita dapat ya, dan ketenangan itu berasal dari kebenaran. Dan upah dari Tuhan kita akan dapatkan. Di ayat ini sudah ditentukan dan kita akan terima bagian sebagai upah karena kita tahu Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya. Makanya poin pertama ini satu ayat bacaannya yang masih sama sih ya teman-teman, cuman ini aku jabarkan di beberapa ayat yang mendukung untuk jadi satu perantara lah untuk aku menyampaikannya, untuk sharing ini ya. Masih di Yesaya 33:17 ya teman-teman, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ya. Kita sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan pasti kita dapatkan damai sejahtera, kita dapat tenang ya. Kita dapat ketenangan dari segi aspek apapun, kita bisa mendapatkan damai sejahtera ya, kita dapatkan ketenangan dari segi aspek apapun saudaraku ya.
Jika kita selalu melakukan setiap firman Tuhan yang kita imani dan percayai bahwa itu adalah kebenaran, ya, kita juga akan mendapat ketenteraman selama-lamanya, baik dari ketenteraman hati, ketenteraman jiwa dan raga, terlebih lagi ketenteraman di dalam menjalani hidup kita bersama Dia, menjalani hidup kita bersama Tuhan. So, untuk itu teman-teman, hendaklah kita tuh tetap di sisinya Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Itu poin kita yang pertama. Kita lanjut ke slide. Oke, thank you. Poin kita yang kedua, menyadari bahwa kita tidak bisa jauh dari sisinya. Ayat bacaan kita ada di Yesaya. Di Yesaya ayat 55. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, teman-teman. Perlu kita ketahui dan perlu kita sadari, teman-teman, bahwa kita tuh nggak bisa jauh dari sisinya Tuhan. Nggak akan pernah bisa kita jauh dari sisinya. Nggak akan pernah kita mampu jauh dari sisinya Tuhan. Karena Alkitab juga bilang bahwa di perumpamaan pohon dan pokok anggur, Tuhan sebagai pokoknya, kita adalah buahnya. Ya. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga kita harus sadarin, teman-teman, ya, bahwa kita nggak bisa jauh dari sisinya Tuhan. Ya, kadangkala kita sering nih ngerasa bahwa kita tuh sedang hampa, ngerasa sedang kekosongan, padahal kita udah doa, baca Alkitab, saat teduh, tapi tetap aja masih ngerasa kosong dan ngerasa kayak nggak ada hadirat Tuhan di hati kita. Jujur sedikit cerita, banyak pressure, banyak tekanan, banyak godaan, banyak intimidasi yang sering kali aku hadapin, teman-teman. Ya. Sering kali aku hadapin, sering kali aku alamin. Ya, godaan-godaan yang dari si jahat, dari iblis, yang memakai celah tersebut bikin kita down, bikin kita under pressure, di bawah tekanan. Ya. Untuk melawan godaan-godaan tersebut tidak mudah, tapi jika kita cari Tuhan, jika kita mencari wajah Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, membangun hubungan lagi sama Tuhan untuk mengatasi itu semua, kita pasti bisa. Makanya di poin kedua saya tulis menyadari bahwa kita tidak bisa jauh dari sisinya Tuhan. Kita nggak bisa, dan kita harus cari Dia, kita harus dekat sama Tuhan. Ya. Kalau kita lagi ngerasain hampa, kekosongan, kekeringan, padahal kita pikir kita udah rajin doa, kita udah baca Alkitab, kita saat teduh, tapi itu tidak menutup kemungkinan iblis goda kita. Tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui, kita buka celah. Ya. Yang kita cari hanya Tuhan, dan kita harus cari Tuhan. Ya. Kalau kita udah ngerasa kosong dan ngerasa kayak nggak ada hadirat Tuhan di hati kita, ya itu berarti kita lagi nggak di sisinya, kita lagi jauh darinya. Perlu kita sadarin, teman-teman. Ya, ini bukan untuk mengajari atau mengkhotbahi, tapi untuk diri saya pribadi juga, teman-teman. Yang bisa saya bagikan ke teman-teman juga yang lain, berdasarkan dari apa yang aku alamin, berdasarkan dari tema malam hari ini. Aku coba untuk gali lagi, aku pelajari, aku cerna setiap kata kalimat dalam Alkitab, dari ayat per ayat. Kita yang jauh dari Tuhan, bukan Dia yang jauh, tapi kita yang gak sadar kalau kita lagi jauh dari Tuhan. Ya, untuk itu kita harus cepat menyadarinya dan mulai mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemuin. Ya,
berkenan kita temui, ya. Dan hendaknya kita tuh berseru hanya kepada Tuhan selagi Ia dekat. Kita berseru sama Tuhan, kita cari Tuhan selama Tuhan masih dekat dan berkenan untuk kita ketemu. Itu di ayat 6, teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa. Itu di ayat 6, cari Tuhan jika kita lagi ngerasa hampa, kosongan, nggak rasain hadirat Tuhan, kita harus cepat sadarin dan mulai mencari Tuhan selama Tuhan berkenan. Biasanya kalau aku lagi ngerasain yang seperti itu, yang aku lakukan duduk diam di bawah kaki Tuhan, curhat, nangis ke Dia, ceritain semua ke Dia. Karena aku tahu kalau ceritanya bukan sama Tuhan, nggak akan pernah memberikan hati kelegaan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada ketentraman. Dan ketika aku merasa seperti itu, berarti aku lagi jauh dari Tuhan. Berarti aku nggak lagi di sisinya nih. Aku harus menyadari bahwa aku tuh memang nggak bisa jauh dari sisinya, dan aku harus tetap dekat di sisinya Dia. Apapun yang terjadi, tetap di sisinya Dia. Cari Dia. Temui Dia. Dia selalu terima apa adanya. Dan ketika kita temui Dia, Dia berikan kelegaan bagi kita. Dia berikan ketentraman, damai sejahtera. Bahkan kekuatan baru. Ketika kita lemah, kita jadi kuat. Ketika kita takut, kita bisa percaya. Mazmur 56 ayat 4 bilang, ketika aku takut, di situ aku percaya. Ketika aku takut nih, Tuhan aku takut. Kita masih punya iman. Kita masih punya ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami itu dalam kendalinya Tuhan. Dan selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Immanuel. Dia yang selalu beserta kita. Tidak pernah ninggalin kita. Kita yang ninggalin Dia. Sekalipun kita ninggalin Dia, tapi Dia tetap masih mau terima kita dan tunggu kita, dan untuk mau balik ke Dia. Dia selalu tunggu kapanpun. Dalam keadaan hati kita yang hancur sekalipun, Dia masih terima kita padanya, teman-teman. Amin. Itu yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, ya, Tuhan akan mengasihani kita jika kita meninggalkan jalan dan rancangan kita sendiri. Ya, dan Allah kita akan memberi pengampunan yang berlimpah bagi kita. Amin. Ya, Tuhan bakal berikan kasih-Nya, mengasihani. Ya, kalau kita tinggalin pengertian kita sendiri, kita tinggalin jalan kita sendiri, kita tinggalin rancangan kita sendiri. Kalau memang mau benar-benar tetap di sisinya Tuhan, kita mesti ambil resiko dan bayar harga. Kita harus berani ambil resiko, kita harus berani bayar harga untuk ikut Tuhan, untuk tetap di sisinya Tuhan. Kita harus tinggalin semua jalan-jalan kita. Kita harus tinggalin semua rancangan-rancangan kita. Kita harus mau gak mau tinggalin. Harus pilih jalannya Tuhan, harus pilih rencananya Tuhan, atau jalannya kamu, atau rencananya kamu, atau rencananya kita. Itu aja pilihannya. Ketika kita tinggalkan itu semuanya, Tuhan mengasihani kita. Dan Allah kita akan memberi pengampunan yang berlimpah bagi kita. Di ayat 7. So, teman-teman, kita menyadarin bahwa kita nggak bisa jauh dari sisinya Tuhan. Dan kita tuh perlu Tuhan, kita selalu butuh Tuhan. Dan kalaupun memang ingin berada dalam satu track yang lurus bersama dan di sisinya Tuhan, kita harus taat, kita harus nurut sama jalan yang Tuhan kasih, sama rancangan yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Lanjut di ayat yang ke-8. Sadarilah bahwa rancangannya bukanlah rancangan kita, teman-teman. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya. Untuk itu, hendaklah kita tetap di sisinya Tuhan, dan kita akan melihat masa depan indah bersama Tuhan. Itu jadi 1 di ayat 8-9 untuk penutup di poin kita yang kedua ini, teman-teman. Ya. Rancangannya Tuhan tuh bukan rancangannya kita. Kadang kita sering kali kecewa, teman-teman.
udah susah-susah bikin planning sama teman-teman buat mau komsel bareng, buat mau main kemana gitu kan, mau jalan-jalan atau mau gereja bareng sama doi, sama gebetan kan, udah dipersiapin matang-matang buat ibadah bareng gitu, udah bayangin yang indah-indah, udah bayangin yang wah lah ya guys, yang sweet gitu, yang romantis gitu. Tapi di tengah perjalanan atau seiring berjalannya waktu tuh rencananya nggak terrealisasi, yang kita rencanain nggak terjadi seperti apa yang kita bayangin. Kadang kita berdoa, Tuhan aku pengen dong dekat sama si doi, pengen dong gereja bareng sama doi, pengen dong pelayanan bareng sama doi. Tapi kita masih pakai jalan dan rancangan kita sendiri. Ya kalau Tuhan berkehendak dibolehin. Ya kalau enggak mau dipaksain. Boleh sih, enggak apa-apa. Sebenarnya gitu Tuhan. Oh bolehlah, jalanlah dulu. Tapi nanti kalau endingnya seperti ini siap ya. Resikonya terima. Gitu. Oke deh, coba dulu deh, coba. Padahal Tuhan udah bilang, janganlah, nantilah aku punya anak yang lebih indah, yang lebih terbaik buat kamu. Kadang masih tetap aja ngeyel, cobain dulu deh. Mana tahu cocok, mana tahu Tuhan berubah pikiran. Ya, kadang mikirnya gitu kan. Nggak terjadi rencananya kita, terus kita gagal, nggak bisa gereja sama doi, nggak bisa main sama doi. Kecewa marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih kok nggak lancarin? Kan aku udah doa tiap hari, udah memohon, memuji nyembah Tuhan untuk bisa terjadi gini segala macam. Teman-teman, segala sesuatu yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita itu sudah Tuhan tetapkan. Dan apapun yang Tuhan tetapkan nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa untuk ditawar-tawar, karena udah ditetapkan sama Tuhan. Mau kita berusaha sekuat tenaga, sekuat jiwa kita, siang malam kita minta minta itu terjadi, kita doa, kita mohon, tapi kalau sudah ketetapan Tuhan semua sudah nggak bisa lagi untuk diganggu gugat, karena itu semua sudah ketetapan yang Tuhan atur. Kalau nggak terjadi ya sudah, berarti kita harus sadarin diri bahwa rancangan yang kita bikin bukan rancangannya Tuhan. Jalan yang kita bikin juga bukan jalan yang Tuhan bikin buat kita. Belum tentu sama seperti tingginya langit. Ya, begitu juga rancanganku kepadamu yang kita harus terima apapun resikonya, dan kita menyadari bahwa kita nggak bisa jauh dari sisinya Tuhan. Untuk kita harus tetap berada dalam sisinya Tuhan, apapun yang terjadi, balik lagi. Ya. Harus sadarin bahwa jalan kita tuh masih nggak sesuai dengan jalannya Tuhan. Rancangan kita tuh kadang menurut kita indah, tapi menurut Tuhan belum tentu. Bisa jadi menurut Tuhan itu indah juga. Tapi dari pengalaman sering kali sih saya temuin yang kayak gitu teman-teman, kayak yang kayaknya nih rancanganku indah banget gitu kan. Bayangin yang indah-indah, bikin planning ini itu, bikin segala macam, ya, didoain tiap hari, tiap malam didoain, Tuhan semoga ini, semoga itu, semoga ini, semoga itu, amin. Tapi pada kenyataannya nggak terjadi seperti yang aku doain tiap hari. Itu artinya bahwa jalan dan rancanganku nggak sama seperti apa yang jadi jalan dan rancangannya Tuhan. Dan cara yang bisa aku ambil dan yang bisa aku terima hanya tinggalin jalan-jalanku, tinggalin rancanganku, serahin semua sama Tuhan. Dan Tuhan, aku mau di sisimu. Apapun yang terjadi, rancanganku kuserahkan semua ke dalam tanganmu, jalanku kuserahkan semua ke dalam tanganmu. Tapi satu hal yang aku pasti, semuanya Tuhan itu indah di dalamnya. Tuhan udah pegang itu semua, dan kita tinggal sabar sampai waktu Tuhan berikan itu semua. Ya, gitu teman-teman. Itu poin kita yang kedua. So, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga.
Oke, thank you, Owen. Poin yang ketiga, percayalah jika kita tetap di sisi Tuhan, apapun yang terjadi, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Khotbah 3 ayat 11 bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Ya, ini satu janji Tuhan, satu pengharapan yang luar biasa. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat luar biasa banget janji dan pengharapan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau tinggalin jalan kita, kalau kita mau lupain semua rencana-rencana yang kita bikin sendiri, kalau kita mau tinggalin segala sesuatu yang kita pikirkan melalui pikiran kita sendiri, rancangan yang kita susun sendiri, kita serahin ke Tuhan, kita tinggalin, dan kita berserah dan taat dengan jalan dan rancangannya Tuhan. Ya, ini janji Tuhan yang bisa kita pegang dengan sungguh-sungguh, yang bisa kita bawa sampai kapanpun ketika kita memutuskan untuk oke Tuhan, aku mau tetap di sisinya Tuhan, aku mau apapun yang terjadi, aku nurut sama Tuhan, aku mau segala sesuatu yang aku rencanakan atau yang aku harapkan dan doakan itu semua terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya aku. Kita hanya bisa berharap, berserah, percaya sama rancangannya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita ingin tetap di sisinya Tuhan, tetap dan selalu di sisinya Tuhan, apapun yang terjadi, hanya percayalah jika kita tetap di sisinya Tuhan, ya, di dalam sesuatu apapun yang terjadi, baik dari susah, baik dari senang, baik dari menderita, baik dari bersukacita, baik dari sedihnya kita, kecewaan atau apa segala macam yang kita alami dalam hidup, kita tetap berada dalam sisi Tuhan. Ya. Kita berada dalam sisi Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Setiap kita pasti memiliki pergumulan ya teman-teman. Pasti pergumulan kita tuh beda. Ya. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman semua yang ada di sini itu apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sertai kalian, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan kalian untuk menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang Tuhan berikan. Ya. Nah, saya percaya Tuhan tahu betul apapun yang sedang kita gumulkan, teman-teman. Tuhan tahu pasti, Tuhan tahu betul yang kita gumulkan, yang kita hadapin. Ya, menjadi pergumulan kita selama ini, Tuhan tuh tahu semuanya. Ya, Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi buat kita. Ya, karena Tuhan ingin tahu seberapa besar kita percaya kepada Tuhan. Seberapa besar nih anakku percaya sama aku nih. Seberapa lama kita tetap berada di sisinya itu. Sampai kapan nih dikasih kayak gini masih tetap stay enggak? Ya. Namun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi kita itu enggak lebih dari batas kemampuan kita. Enggak lebih, pasti pas, tepat. Enggak lebih dari batas kemampuan kita. Tuhan udah perhitungkan itu semua kok. Kan Tuhan yang tahu betul tentang kita. Tuhan kan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan kan yang tahu masa depan kita. Jadi Tuhan tahu pasti, Tuhan tahu betul seberapa kemampuan kita, seberapa kapasitas kita, seberapa porsi kita untuk hadapin itu semua. Dan Tuhan izinkan pergumulan terjadi di hidup kita untuk melihat seberapa percaya kita sama Dia untuk tetap di sisinya. Seberapa lama sih kita bakal bertahan di sisinya Tuhan gitu. Ya, kita tahu kita lagi pergumulan gini nih. Ya. Kadang berat. Ya, kadang ngerasa gak kuat Tuhan, gak kelar-kelar ini. Semua sudah Tuhan perhitungkan teman-teman. Kita
percaya, kita hanya percaya bahwa kita bisa melaluinya, bisa menghadapinya, bisa melewatinya bersama Dia di sisi Tuhan, di samping Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kita sertakan Tuhan, kita andalkan Tuhan. Sudah diperhitungkan sama Tuhan kok teman-teman. Tuhan percaya sama kita. Kalau kita tuh mampu menghadapinya. Kita bisa, kita sanggup, kita mampu. Kadang-kala diri kita ngerasa Tuhan aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Ini nggak selesai-selesai, Tuhan ini berat. Makanya kita perlu Tuhan teman-teman. Kita butuh Tuhan. Ya, kita tuh perlu, kita butuh setiap hari. Kita perlu Dia setiap menit, ya, setiap jam, setiap hari lepas hari, setiap minggu lepas minggu, bulan ganti bulan, tahun demi tahun, dan selama-lamanya kita perlu dan kita butuh Tuhan. Kadang dalam pergumulan yang sedang kita alami tuh sering banget kayak ngerasa nggak kuat Tuhan, capek, berat banget. Pergumulan yang kita alami kadang kita ngerasa tuh capek Tuhan, berat, ya, nggak mampu. Ketika kita ngerasa seperti itu, tandanya kita harus cari Dia. Kita cari Tuhan, kita berseru sama Tuhan, dan kita tetap di sisinya Tuhan, apapun yang terjadi. Karena Tuhan berjanji teman-teman, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Segala sesuatu teman-teman, bukan cuma perihal atau persoalan sekolah kita, kerjaan kita, lingkungan kita, keluarga kita. Karena di sana dikatakan segala sesuatu, semua, apapun aspek kehidupan kita, segala sesuatu, baik dari rancangan kita, baik rencana kita, tapi terlebih rencananya Tuhan dan rancangannya Tuhan, itu yang paling utama. Karena ketika Tuhan izinkan itu terjadi, itu semua sudah Tuhan atur, Tuhan rencanakan, Tuhan desain sedemikian rupa untuk kita. Segala sesuatu teman-teman, bukan dari sekedar aspek pekerjaan, soal materi, soal hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, ayah ibu, teman, sahabat, pacar, pasangan, suami, istri, bukan cuma sekedar itu. Ya, tapi segala sesuatu akan indah pada waktunya, punya Tuhan. Seperti pada minggu lalu, pembahasan sharing kita tentang waktu Tuhan kan, menunggu waktunya Tuhan. Dan kita semua tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu dia, indah pada waktunya. Ya. Meskipun teman-teman kita tuh terbatas, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah nih. Dari awal sampai akhir tuh kita nggak ngerti. Tuhan sebenarnya mau memulai hidupku tuh dari mana sih? Nanti tuh akhirnya gimana? Kita nggak bisa ngerti. Ya. Tapi satu hal teman-teman yang kita tahu dan kita percayai bahwa semua akan indah pada waktunya. Ya. Semua akan indah pada waktunya teman-teman. Ya, jelas banget dalam masa-masa kita menantikan, dalam masa-masa kita berharap, dalam masa-masa kita menunggu jawaban doa dari Tuhan yang selama ini kita selalu doakan, kita imanin dan kita percayain, itu semua nggak sia-sia teman-teman. Semua akan indah pada waktunya. Ya. So, teman-teman tetaplah di sisinya, apapun yang terjadi, dan alamilah rencana indah yang Tuhan beri. So, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari firman Tuhan kita malam ini. Kiranya apa yang aku sampaikan bisa memberkati teman-teman, terkhusus buat diriku pribadi, dan
Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya buat teman-teman juga yang baru pertama kali hadir. So, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih ya Bapak untuk sepanjang hari yang kami lalui bersamamu. Malam ini kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar mengenal firman, kebenaran yang daripadamu, untuk belajar bersama-sama ya padamu dan tetap berada di sisimu Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa dan kita nggak bisa jauh dari sisimu ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus setiap kata dan kalimat yang saya sampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi diri kami lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang lanjutkan, biar Roh Kudus yang bekerja lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami semua anak-anakmu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini, dan biarlah namamu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat thank you buat hambanya Hadi atas firman Tuhannya yang sungguh memberkati kita semuanya teman-temannya. Oke, apakah aku udah dengan jelas? Oke. Yang pertama kita mau saya thank you buat kakak Hadi yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari teman-temannya. Nah, kita akan mendengarkan info update untuk news update sepekan ke depan ini teman-temannya. Oke, yang pertama kita mau ucapin welcome buat teman-teman yang baru hadir pada hari ini ya. Kita sungguh senang kalau kita boleh kedatangan teman-teman yang baru ya. Oke. Aku mau menyapa nih selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ya. Ditunggu kehadiran kembali teman-teman yang for the first time join ini ada siapa nih? Angeline, ada Ardila. Halo, Shalom. Oke. Yang kedua adalah terima kasih atas pelayanan oleh hamba founder of Good News from Heaven. Tuhan Yesus memberkati Kak Hadi selalu. Umat berikutnya. Thank you juga Owen buat pelayanannya. Terima kasih juga, Tuhan memberkati. Oke, thank you juga buat Kak Hardi atas pelayanan Kak ya. Oke. Tiga adalah Barashit Community tanggal 12 Agustus 2000 akan
Iya, baik. Teman-teman semua, aku yang take over ya. Jadi Owen punya sinyal mungkin lagi nggak baik. Tadi Owen sudah bilang sampaikan pengumuman ya. Mungkin aku ulang aja. Bahwa minggu depan kita akan ibadah dengan pembicaranya itu Owen. Temanya itu mengampuni tiada batas. Nah, dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ada apa? Tanggal 24 nanti kita ada komsel gabungan dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru dengan temanya Keeping the Faith in Trying Times. Ya, jadi teman-teman yang belum ikut bisa mendaftarkan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita doa syafaat. Dipersilahkan untuk teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Aldo, yang tugas doa syafaat kan Owen ini. Masih bisa untuk balik lagi kah kira-kira Owen? Bagaimana? Bapak yang baik, Bapak yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapak buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah boleh menyelesaikan ibadah pada malam hari Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan buat hamba-Nya Kak Hardi yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, biar setiap firman-Mu yang telah disampaikan, biar itu terteraikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat yang keluarga Kak Hati, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu, Engkau yang buka jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Kakak Rena, Tuhan, yang dia sedang banyak pergumulan dalam pekerjaan. Kalau Tuhan yang akan membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Aldo, untuk kesehatannya Bapak. Biarlah keluarganya, studinya, apapun yang dia kerjakan, Engkau yang membuat dia berhasil di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Angeline, untuk kesehatan keluarga di tengah pandemik ya Tuhan, dan keteguhan hati agar konsisten mengikuti Tuhan. Bapak, kami tahu Bapak, kami mengikuti Engkau bukanlah hal yang mudah ya Bapak. Oleh karena itu kami juga berdoa buat Angeline, apa yang berikan dia kekuatan Bapak untuk menghadapi segala sesuatu yang ada ya Tuhan, apapun yang menjadi masalah dia, apapun yang menjadi pergumulan Angeline, kami mengangkat tangan kami ya Bapak, Engkau yang berikan dia kekuatan, kesabaran Bapak, kesehatan daripada Tuhan menyertai Angeline dimanapun Angeline berada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Engkau memberikan hati yang teguh dalam mengikuti Engkau. Setiap proses demi proses yang terbaik Engkau kirimkan buat Angeline ya Bapak. Kami juga berdoa buat Ica ya Tuhan, agar dia bisa berbicara benar dewasa ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, hati, pikirannya Bapak, biarlah apa yang dia pikirkan Tuhan, dia boleh benar-benar menjadi anak-Mu yang sungguh luar biasa, menjadi orang yang dewasa dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ica Tuhan, biar tidak mempunyai tidak egois Bapak, segala kuasa egois apapun yang Bapak yang miliki, kami tengking, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Biarlah proses demi proses yang terbaik Engkau kirimkan juga ya Bapak. Kesehatan untuk Bapaknya Engkau yang berikan untuk Bapaknya Ica ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Juga berkati buat mamanya Tuhan supaya diberikan kesehatan ya Bapak. Biarlah mamanya Ica semakin diberkati Tuhan di dalam pekerjaan apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
Kak Hardy Tuhan untuk kesehatan pekerjaannya yang baru, biar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Melinda untuk akongnya yang dari Papa Tuhan yang baru aja kena stroke Tuhan, dan rencana akan diopnam. Bapa, kami percaya kalau Tuhan boleh menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang sama. Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa. Engkau yang akan menyembuhkan opanya Melinda. Aku ngambil dari dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tarang sama Bapak. Kami percaya Engkau yang sembuhkan Bapak. Rencana akan diopnam Tuhan. Engkau yang tahu yang terbaik untuk Akong daripada Melinda. Engkau yang berikan Melinda kesehatan juga kekuatan untuk menghadapi yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cindy Tuhan, untuk kesehatannya, untuk kuliahnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan dia kesehatan yang cukup ya Tuhan. Kekuatan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Engkau yang berkati kuliahnya, Engkau yang lancarkan ya Bapak. Untuk mama-papa supaya Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati papa mamanya Cindy ya Tuhan. Dan semakin lebih dekat dengan Tuhan. Tidak mengeraskan hati lagi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau yang ubahkan setiap mereka ya Bapak. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak Tuhan gak bisa apa-apa, tapi tugas kami hanya bisa mendoakan mereka supaya biar Tuhan yang menjamah setiap hati papa mama Cindy di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat doa-doa yang telah kami naikkan ini Bapak. Kami percaya Tuhan kami, dan Engkau yang akan memberikan jawabannya sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Bapak. Bapak, biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang bersepakat memanggil nama-Mu. Kami meminta Engkau hadir, kami meminta setiap doa-doa kami, dan Engkau yang akan menjawabnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesehatan, kekuatan, kesabaran daripada Tuhan menyertai setiap kami ya Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat beban berat Tuhan lepaskan, yang belum memperoleh jawaban doa akan berikan jawaban doa yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami tutup ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Owen buat doa-doanya. Ya baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi Owen doa syafaat, berarti ibadah hari ini kita selesai. Kita bisa masuk ke sesi